يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimakumullah ta'ala, pembahasan kita yang pada hakikatnya masih ada sisa di masalah bentuk kedua, yaitu membersihkan kotoran. Ya, boleh kita baca sedikit di bagian itu, yaitu bagian-bagian yang patut dibuang seperti mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan memotong kuku, ya. Dan kemudian makruh mencabut uban, hukum makruh. Dan dianjurkan untuk disemir namun selain warna hitam. Tidak boleh menyemir dengan warna hitam. Dan sayangnya justru di barber dan juga tempat tukang cukur rata-rata menyediakan warna hitam dan tidak menyediakan selain dari warna hitam. Tahapan taharah atau bersuci lainnya akan hadir nanti di bagian seperempat yang membinasakan dan yang menyelamatkan, nanti insyaallah. Taib, sekarang pasal tentang asrarus shalah, yaitu rahasia-rahasia salat dan perkara-perkara penting yang berkaitan dengan salat. Maka dikatakan di sini bahwasanya salat adalah tiang agama, imaduddin, dan merupakan ketaatan yang utama. Dan ada banyak hadis yang masyhur tentang keutamaan salat. Yang paling awal yang beliau nobatkan sebagai pembahasan salat di sini yaitu masalah khusyuk. Karena ketika khusyuk tercabutkan dari hati seorang musalli, maka roh salat itu hilang seketika. Dan khusyuk itu tidak sebatas di badan, melainkan pada asalnya khusyuk itu di janan, yaitu di qalbu. Dan dikatakan di sini bahwasanya di antara adab terbaik dalam solat adalah khusyuk. Memang khusyuk ini tidak menjadi rukun dalam solat. Beda dengan tuma'ninah. Bedakan antara khusyuk dengan tuma'ninah. Khusyuk ada sendiri, tuma'ninah itu ada sendiri. Kalau tuma'ninah itu kan ketenangan. Dan tuma'ninah itu adalah pembahasan
para ahli fikih. Sementara khusyuk itu pembahasan arbabus suluk dan tazkiyatun nafas, tazkiyatun nufus. Tuma'ninah dalam salat itu lebih ke tinjauan fikihnya karena dia bagian dari rukun salat. Adapun khusyuk ini lebih ke tinjauan apa? Tazkiyatun nufus, suluk, akhlak dalam salat, adab. Ya. Maka kita dapatkan pembahasan tuma'ninah lebih ke kitab-kitab fikih. Kalau pembahasan khusyuk lebih ke kitab-kitab tazkiyatun nufus. Kita tidak mengatakan tuma'ninah lebih penting daripada khusyuk, khusyuk lebih penting. Enggak, semuanya penting. Tidak ada afdhaliyah di antara kedua dari ini. Tuma'ninah dikatakan oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat yang lebih rajih, tuma'ninah termasuk rukun dalam salat. Rukun dalam salat dan parameternya tuma'ninah itu adalah tegaknya seseorang di rukun atau bagian rukun salat dengan kadar minimal bacaan yang dibaca minimal dalam salat itu, dalam posisi itu. Maka tuma'ninah di ruku' adalah minimal sekadar dia baca subhana rabbiyal azim. Ya. Ketika dia sudah istiwa dalam ruku'nya, tegak di ruku'nya, maka kadar tuma'ninah itu adalah dia minimal durasi tuma'ninahnya itu sebacanya dia subhana rabbiyal azim. Kendati pun dia enggak baca. Ya. Kemudian i'tidal, kadar minimal tuma'ninahnya adalah sebacanya dia Rabbana walakal hamd. Kemudian sujud, kadar minimal tuma'ninah adalah sebacanya dia Subhana Rabbil A'la. Dan juga di antara dua sujud, sekadar bacanya dia Rabbighfirli. Dan masalah bacaan di ruku', i'tidal, sujud dan doa di antara dua sujud itu khilaf di antara ulama tentang kewajiban atau tidaknya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya membaca semua itu hukumnya dianjurkan, sunnah. Sementara sebagian ulama dari mazhab Hanbali mengatakan bahwasanya itu merupakan kewajiban. Bukan rukun, tapi kewajiban. Bukan rukun, tetapi kewajiban. Bedakan antara rukun solat dan wajib solat. Dan sunnah solat serta adab solat. Adab solat itu mencakup seluruh sunnah, seluruh rukun, seluruh wajib dalam solat. Adapun sunnah solat, sunnah dalam solat, itu adalah apa-apa yang dianjurkan untuk dilakukan atau diucapkan dalam solat. Dan meninggalkannya itu tidak membekas pada dosa atau pahala dalam salat. Tidak membekas pada dosa dalam salat. Tidak membekas dalam status salatnya. Walaupun sunnah yang merupakan kebiasaan, itu sebagian ulama berpendapat boleh diganti dengan sujud sahwi. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i pun dibedakan antara sunnatul ab'ad dan sunnatul hayat. Tapi ini bukan pembahasan kita sekarang. Nah, rukun dengan wajib itu sama-sama harus. Sama-sama fardu. Namun perbedaan konsekuensinya adalah rukun dalam solat dan wajib dalam solat. Perbedaan konsekuensinya adalah rukun dalam solat, jika sengaja ditinggalkan, maka membatalkan solat itu sendiri. Segenap solatnya batal jika sengaja ditinggalkan. Itu rukun dalam solat. Ya, rukun dalam solat. Ya. Wajib dalam solat, jika ditinggalkan dengan sengaja, maka membatalkan rokaatnya dia. Membatalkan rokaat yang kewajiban ini harusnya ditunaikan pada rokaat tersebut. Bisa nggak bedakan, Pak? Rukun dalam sholat,
Jika sengaja ditinggalkan, sengaja. Ya, dan sengaja ini bukan karena terpaksa. Bukan karena ada dalil yang membolehkan untuk meninggalkannya, tetapi apa? Tetapi dengan ikhtiar dia, memang enggak mau melakukan rukun tersebut, maka ini membatalkan salat secara keseluruhan. Adapun wajib dalam salat, jika ditinggalkan maka menafikan rakaat di mana dia meninggalkan kewajiban tersebut, sehingga dia harus mengganti rakaat itu nanti di berikutnya. Ya, bisa dipahami sini insyaallah. Itu jika muta'ammid dan jika sengaja. Seperti apa? Seseorang sengaja meninggalkan Fatihah tanpa uzur. Ya, sengaja, bukan karena apa? Sengaja. Oke. Maka jika sengaja, maka dia apa? Sengaja di sini emang enggak baca Al-Fatihah. Dan dia tidak membaca Al-Fatihah dengan lisan, dengan hati, maka salatnya sah tidak sah salatnya. Ini yang banyak terjadi pada orang. Kecuali kalau misal dia makmum di salat jahriyah, maka tidak membacanya dia Al-Fatihah karena mendengar imam membaca Al-Fatihah, maka itu enggak masalah, karena sebagian ulama mengatakan ya itu tidak wajib, dia tidak menjadi rukun lagi buat dia untuk baca Al-Fatihah saat itu saja. Tapi rakaat ketiga dan keempat dia wajib membaca Al-Fatihah. Kalau dia tinggalkan maka bisa batal salat secara keseluruhan. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Dan masih banyak masalah khilafiyah dalam masalah Fatihah ini ya. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah, seluruh dari makmum baik salat jahriyah atau sirriyah, selama ada imam maka tidak wajib atasnya untuk membaca Al-Fatihah. Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Namun ini tidak atau kurang tepat. Ya. Karena hadis qiraah imam adalah qiraah makmum itu hadis yang dikatakan oleh sebagian ulama hadis yang dhaif. Taib, kemudian meninggalkan rukun lainnya secara sengaja. Misal sengaja meninggalkan ruku'. Dia tidak ruku', berdiri langsung sujud dan sengaja dia melakukan itu. Jadi men-skip salah satu dari rukun. Maka seketika kalau memang dia sengaja, salatnya tidak sah. Bukan hanya rakaatnya, salatnya tidak sah. Ini kalau sengaja. Taib. Kemudian yang kedua, meninggalkan kewajiban dengan sengaja. Meninggalkan kewajiban dalam salat dengan sengaja. Kewajiban dalam salat itu ada kewajiban yang sifatnya mujma', disepakati. Wajib itu beda dengan rukun. Ya. Rukun itu lebih kuat lagi. Ya, meninggalkan kewajiban dalam salat misalnya. Kalau sengaja maka tidak sah rakaat tersebut, sehingga dia harus menggantinya ke berikutnya. Ya, sebagai contoh, tasyahud awal, khilaf di antara ulama apakah dia merupakan rukun atau dia merupakan wajib. Tasyahud awal, Pak, bukan tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu rukun, itu jelas, khalas. Subuh tasyahudnya itu rukun. Duduk tasyahud dan segala komponen padanya itu kewajiban. Taib. Tasyahud awal di salat Isya, Maghrib, Zuhur, Asar itu ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat rukun. Katakanlah itu wajib, bukan rukun, ya. Taib, itu wajib, bukan rukun. Kalau misalnya akh ini atau imam ini meninggalkan dengan sengaja, maka apa? Jadi dia setelah sujud kedua langsung bangkit berdiri dan dia sengaja enggak mau tasyahud awal. Sengaja. Dia tahu ini habis ini tasyahud awal, tapi dia kemudian berinisiatif langsung ajalah enggak usah pakai tasyahud awal. Dan itu tasyahud awal hukumnya wajib ketika itu. Nah, dia langsung berdiri. Ketika sudah istiwa berdiri ini dia tidak boleh duduk lagi.
Ketika sudah istiwa, yaitu istiwa maksudnya tegak berdiri, maka nasib gitu, maksudnya tegak, maka dia nggak boleh duduk lagi karena dia sudah masuk ke dalam rakaat berikutnya dan sudah masuk ke dalam rukun lain. Ya. Kecuali kalau dia masih agak ngebungkuk, hampir berdiri, maka dia boleh apa? Duduk lagi. Mungkin dia berubah pikiran, masa saya meninggalkan yang wajib? Dia berubah pikiran. Taib. Bagaimana kalau misalnya dia meninggalkan yang wajib itu? Meninggalkan tasyahud awal. Meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Maka para ulama mengatakan meninggalkan kewajiban dalam solat, bukan rukun, kewajiban dalam solat dengan sengaja, maka membatalkan rakaat yang dimana kewajiban itu berada padanya. Sehingga di rakaat berikutnya dinilai dia masih di apa? Rakaat keberapa? Kedua. Masih di rakaat kedua. Ya Pak ya? Belum rakaat ketiga, walaupun secara bilangan ya ketiga, cuman karena rakaat yang kedua tadi tidak dianggap sah, maka dia harus sekarang posisi di rakaat kedua. Repotnya lagi, setelah itu dia tetap nggak mau tasyahud awal. Lah ini yang nggak tahu orang kayak seperti ini, Allah alam dah ya. Itu kalau sengaja. Oke, kalau sengaja. Nah, tadi kan kita katakan bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan doa di antara dua sujud itu jumhur mengatakan sunnah, ya enggak? Ya, sehingga ketika antum tidak baca dalam sujud antum sah salatnya menurut jumhur. Enggak ada masalah, enggak dosa juga. Oke. Tapi bagi sebagian ulama Hanabilah, mazhab Hanbali mengatakan itu merupakan fardu atau wajib. Baca subhanarabbil azim itu wajib dalam mazhab Hanbali. Baca Rabbana walakal hamd minimal itu wajib dalam mazhab Hanbali. Baca subhanarabbil a'la sujud itu wajib dalam mazhab Hanbali, dan juga baca minimal rabbighfirli wajib dalam mazhab Hanbali. Tahir. Berangkat dari itu, kalau misalnya kita pakai menerapkan mazhab Hanbali dalam masalah ini, gimana? Ruku' kita enggak baca, diam, mulutnya diam. Terus kita udah berpindah ke posisi rukun lainnya. Maka dalam mazhab ini berarti apa? Batal enggak salatnya? Tidak batal salatnya, melainkan ternafikan rakaat tersebut, sehingga berikutnya dia perlu apa? Perlu ganti rakaat itu. Faham jemaah sini? Itu semua jika sengaja. Semua jika sengaja. Adapun jika tidak sengaja, meninggalkan rukun tidak sengaja atau lupa. Ya, meninggalkan rukun tidak sengaja atau lupa. Ya. Misalnya apa? Meninggalkan apa? Nah, ini sebagian ulama mengatakan kalau memang dia lupa meninggalkan rukun tersebut, maka dia cukup meleburkannya dengan sujud sahwi. Kalau dia lupa. Ya. Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak cukup dengan sujud sahwi. Betul harus sujud sahwi, ya betul. Tetapi karena ini rukun yang dia tinggalkan, maka rakaat tersebut kan enggak sempurna. Sehingga dia harus menggantinya dengan rakaat lainnya. Faham enggak, coba? Misalnya dia salat sendiri dan dia enggak sengaja atau lupa dan dia meninggalkan apa? Meninggalkan ruku'. Setelah baca surat, habis itu langsung sujud. Berarti kan ada dua rukun yang telah dia tinggalkan. Pertama pertama ruku' dan kedua i'tidal. Taib, ini enggak sengaja, lupa. Maka dia sebenarnya termaafkan karena lupa gitu loh. Tapi dia harus mengqadha'nya. Dan mengqadha'nya tidak bisa cuma mengqadha' apa namanya tadi? Sujud sahwi atau bukan, sujud sahwi bukan qadha, yaitu cuman ruku' dan i'tidal doang. Melainkan dia perlu mengganti rakaat tersebut gitu loh. Dan ini pendapat yang lebih ihtiyati, lebih hati-hati, ya, lebih waspada. Maka inilah yang lebih diamalkan. Baru setelah itu nanti di akhir dia sujud sahwi sebelum salam, di lebih afdal. Ya.
Itu kalau meninggalkan rukun tidak sengaja, ya. Maka bagian rakaat yang rukunnya ditinggalkan ini harus diganti. Harus diganti. Kalau misal baru keingat setelah salam, dia ganti 1 rakaat, tambah sebagai penggantian qada untuk yang tadi. Oke? Baik, kemudian dia meninggalkan kewajiban dalam salat tidak sengaja karena lupa atau keceplosan atau kelewatan. Maka yang ini cukup ditalangi dengan apa? Sujud sahwi. Ya. Begitu. Makanya kata para ulama yang mengatakan tasyahud awal itu wajib, jika orang ini tidak sengaja, imam ini tidak sengaja, maka tidak perlu mengganti rakaat, melainkan cukup sujud sahwi di akhir sebelum salam. Begitu. Untuk urusan sujud sahwi nanti kapan-kapan kita bahas, jangan bahas sekarang. Tapi begitu ikhwan, ya. Seperti itu wallahu alam fiqihnya. Ya, wallahu alam. Ya, seperti itu. Itu yang kami tahu, ya. Baik, berikutnya tentang khusyuk, keutamaan khusyuk. Di antara adab terbaik dalam salat adalah khusyuk. Ini kita belum sama sekali nyentuh khusyuk, berarti Masya Allah. Bentar dulu, kita menuju khusyuk. Maka khusyuk ini dikatakan oleh Al-Junaid. Al-Junaid ini ulama suluk dan terkenal dengan kesufiannya, tapi sufi yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini sufi yang masih baik, masih clean, masih bagus Al-Junaid. Walaupun banyak riwayat-riwayat tentang Al-Junaid yang dipakai oleh orang sufi sekarang yang tidak relevan, tidak benar, tidak valid tentang Al-Junaid seperti itu. Baik, kata Al-Junaid, al-khusyu'u tadhallulul qulubi li'allamil ghuyub. Yaitu merendahnya hati, merendahnya hati kepada kepada yang mengetahui gaib, yaitu kepada Allah. Itu adalah khusyuk. Khusyuk itu lebih dari tawadhu' juga. Ya, khusyuk itu lebih dari tawadhu'. Ya. Tawadhu' itu antum sekadar tidak mengangkat diri di hadapan orang, itu tawadhu'. Tapi khusyuk itu bukan hanya tidak mengangkat diri, tapi menghinakan diri, itu khusyuk. Khudu'. Nah, itu khudu', tadhallul, itu lebih dari tawadhu'. Ya. Makanya kita itu, jadi kalau khudu' dan tadhallul itu lebih ke rendah diri. Ya, kalau bahasa kitanya, lebih rendah lagi itu loh. Kalau tawadhu' itu kita cukup tidak merasa diri lebih utama dari orang lain, itu sudah tawadhu' itu. Tapi kalau untuk khusyuk, kita mengkonfirmasi bahwasanya diri kita itu rendah, kita tuh lebih hina gitu loh. Kita mengakui kerendahan kita gitu loh. Ya. Maka ini lebih ke khudu', tadhallul, khusyuk, masuk semua itu. Dan itu hanya layak dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga khusyuk itu bukan hanya kita merendahkan diri kita, melainkan kita mengakui keburukan atau kesalahan diri kita, dan kita mengakui keagungan pihak yang kita khusyuk terhadapnya. Harus ada itu. Makanya ketika antum berusaha khusyuk dalam sholat, antum hanya mengakui dosa antum saja, itu kurang lengkap. Tapi antum harus mengakui tentang Allahnya. Bahwasanya Allah itu muttali'ul ghaib, mengetahui yang gaib, alamul ghuyub, mengilmui segala yang gaib, kemudian mengetahui rahasia antum dan bisa menghukum antum. Maka di sini terbit khusyuk yang lebih maksimal dan lebih lengkap. Ya. Baik. Makanya khusyuk kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
Ya, dalam kitab Madarijus Salikin dan juga disebutkan oleh Al-Harwi dalam kitabnya Manazilus Sairin yang disyarah oleh Ibnu Qayyim, al-khusyu' ala 3 darajat. Khusyuk itu ada 3 tingkatan, 3 derajat khusyuk. Yang pertama at-tadhallul lil amri wal istislam lil hukm. Tadhallul yaitu merendah kepada perintah dan menyerah kepada hikmah gitu loh. Itu. Atau hukum, menyerah kepada hukum. Itu khusyuk pertama. Tadhallul lil amr yaitu merendah kepada perintah. Wal istislam lil hukmi dan menyerah kepada hukum. Maksudnya hukum Allah. Ketika Allah Ta'ala perintahkan, dia merendah. Sami'na wa ta'na. Itu adalah modal khusyuk. Dan itu khusyuk juga itu. Maka orang yang tidak terima dengan perintah Allah atau kurang serak dengan perintah Allah, dia akan kesulitan untuk khusyuk dalam menjalankan itu, gitu loh. Karena apa? Tidak ada tadhallul, dia kurang merendah di situ. Wal istislamu lil hukmi, yaitu istislam. Istislam itu menyerah, pasrah dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Jadi merendah dan pasrah terhadap perintah dan hukum Allah itu adalah derajat khusyuk. Gitu. Orang yang tidak suka dengan salat subuh berjamaah, dia tidak akan mungkin mengecap kekhusyuan dalam salat subuh berjamaah. Bahkan dia salat subuh berjamaahnya enggak mungkin. Bahkan mungkin enggak salat subuh. Gimana dia mau khusyuk sementara dia tidak terima dengan perintah Allah? Ya. Gitu. Rasulullah SAW memerintahkan para syabab, tazawwaju, menikahlah kalian. Perintah syariat. Kalau dia tidak merendah dengan perintah tersebut, bagaimana dia bisa enjoy pernikahan? Begitu kan? Sekarang child free. Banyak ya. Child free. Bebas anak, kalau bahasa terjemahan ngawurnya ya. Enggak ada diterjemahan, enggak bisa diterjemahin itu. Enggak mau punya anak. Tapi kata Nabi, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang subur dan penyayang. Apa siratan di balik perintah itu? Apa Pak? Banyak anaklah kalian, gitu kan ya? Namun sekarang kita ini oleh banyak dokter dibatasi. Jangan banyak-banyak anaknya, apalagi istri, jangan banyak-banyak. Itu enggak benar itu. Perbanyak. Cetak yang banyak. Print yang banyak. Sampai kata Nabi SAW, fa inni mukatsirun bikumul umam. Aku berbangga dengan banyaknya umat. Ya, jangan ini Pak, tenang. Enggak panas kok. Artinya sekarang kita itu dipropagandakan kekhawatiran, ketakutan. Nanti gimana? Ntar makan apa? Subhanallah. Tawakal yang rendah dan kurang percaya pada Allah. Rasulullah SAW merintahkan kita ini kan perintah. Kita harus nunduk dan perintah Rasulullah SAW. Jangan batasi orang kalau mau punya anak banyak, jangan batasi gitu loh. Kecuali kalau memang bermadarat seperti karena sesar misalnya, mungkin karena sudah makin tipis itu apa ya namanya ya. Anda nggak tahu medisnya apa. Pokoknya kalau diterusin ini bisa berbahaya untuk rahim ibunya, untuk ibunya, kesian. Ini madaratnya lebih besar, maka mungkin bisalah kemudian dibatasi karena mempertimbangkan madarat yang lebih besar. Karena fisik orang beda-beda, kasus perempuan beda-beda. Oke, itu dimaafkan. Tapi kalau suaminya masih pengen punya anak, ya udah nambah lagi. Nambah siapa? Bukan nambah anak dari dia, dan nambah istri yang bisa mencetak kader-kader berikutnya.
Gitu cuma. Itu cara berpikirnya orang muslim gitu, bukan malah wah, jangan. Udah cukup ini aja. Satu aja cukup, satu aja udah repot. Ya Allah, antum mau jadi apa, satu aja udah repot. Belum lagi yang child free. Maka orang-orang yang child free dan orang-orang yang super membatasi gitu loh segalanya, dengan ketakutan, kekhawatiran, maka yang seperti ini sebenarnya belum bisa khusyuk dalam menjalani amanah mendidik anak dan beranak. Kok bisa khusyuk beranak? Bisa. Bukan ketika proses menuju peranakannya, bukan. Tapi setelah punya anak. Makanya kalau dia pengen anak minimal 1 atau 2 aja lah. Ketika Allah berikan 3 atau 4, mungkin dia nggak terima. Atau istrinya nggak terima. Benar kan bang? Repot kan kalau punya 4 anak? Nih, 1 aja napa? Ini kan sampai 4 repot saya. Gitu kata istri. Ini orang berarti belum apa? Belum bisa khusyuk dalam mendidik anak karena tidak terima dengan perintah Allah atau Rasulnya dan tidak menyerah pada hukum Allah Azza wa Jalla. Makanya orang khusyuk itu orang yang rajin sholat, apalagi tahajud. Ya, itu ahlul Quran itu. Kalau antum memang pengen istislam lil hukum, menyerah, pasrah pada hukum Allah, hukum di sini hukum kauni dan hukum syar'i. Ya. Menyerah maksudnya pasrah, bukan menyerah dalam artian antum gak ada ikhtiar, bukan. Antum menyerahkan pada Allah Azza wa Jalla hukum kauni, nasib antum, dan hukum syar'i, peraturan buat antum serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antum akan mendapatkan perintah Allah untuk bersabar, agar kita bersabar pada hukum Allah Azza wa Jalla, itu diqorinkan berulang kali dengan apa? Dengan zikir. Iya. Coba antum lihat di akhir surat At-Tur dan antum lihat di menuju akhir surat Al-Insan. Antum akan dapatkan pengkorinan atau penyandingan perintah sabar li hukmi rabbika. Sabarlah terhadap hukum Rabbmu, baik hukum syar'i. Allah suruh sholat subuh, sabar. Dan Allah takdirkan antum bernasib begini, sabar. Setelah itu apa? Diperintahkan untuk apa? Zikir, tasbih, sholat. Coba kita lihat aja. Mana ya? Surah At-Tur, Pak. Akhir surat At-Tur. Itu ada sir di balik itu, jemaah. Ya, kalau antum mau khusyuk, antum harus mempertebal kesabaran. Dan antum gak bisa mempertebal kesabaran tanpa zikir, gitu loh. Ya gini lihat, kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Tur, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad terhadap hukum Rabbmu. Apa yang terjadi, apa menjadi hukum syariat, sabar. Fa innaka bi a'yunina, engkau dalam pengawasan kami. Ya. Sabar dalam menunggu ketetapan Rabbmu, sabar dalam menghadapi takdir Rabbmu, sabar dalam menjalani syariat atau hukum Rabbmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Apa kata Allah? Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Di siang hari banyak tasbih, banyak subhanallah bihamdi, banyak zikir. Wa minal laili, di malam hari fasabbihhu wa idbaran nujum, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Ya. Tuh. Itu kemudian di surat Al-Insan. Akhir-akhir ayat 24, 25, 26. Lihat. Kata Allah Azza wa Jalla, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Sabar terhadap takdir Allah, sabar terhadap hukum Allah, sabar terhadap hukum syariat, tunduklah, sabarlah. Wa la tuti' minhum athiman aw kafura, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir dan mereka, jangan ikuti mereka.
Artinya batasi pergaulanmu dengan orang-orang mujrimin, dengan orang-orang fasik, orang mufsid, orang fasid. Kalau mau sabar, perbaiki circle. Karena circle yang buruk membuat antum gak bisa bersabar dengan hukum Allah. Gak bisa. Karena bisikan-bisikan mereka itu membuat antum gak betah dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Gitu. Oke, kita bisa lebih sabar dengan orang-orang soleh. Walaupun nasihat mereka mungkin pahit. Tapi kalau kita sabar dengan orang-orang soleh, insya Allah kita bisa jalanin. Tapi kalau ternyata kita nggak sabar dan lebih memilih circle yang toksik, nggak bisa kita sabar dengan hukum Allah, nggak terima dengan ketetapan Allah. Kita memilih walk out dari apa yang Allah Ta'ala inginkan. Apa kemudian kita wadhkurisma rabbika bukrata wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ini pentingnya zikir pagi petang bagi orang yang mau menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Yang membuat seseorang itu kuat dengan apa yang Allah takdirkan dari musibah dan keburukan, zikir pagi petang. Selain dari fardu-fardu seperti sholat. Begitu. Ini dalilnya. Wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Maka kalau kita merasa kurang kuat menghadapi apa yang Allah takdirkan dari kesulitan ini, berarti antum sepertinya belum melaksanakan zikir pagi petang dan baik. Istinbat dari ayat ini, wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Kalau antum sudah berusaha zikir pagi petang dengan baik, namun tetap belum merasa kuat, berarti antum belum bergaul dengan circle yang zikir pagi petangnya baik. Apa dalilnya? Di surat Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu tetap terus bersama dengan orang-orang yang mereka selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di pagi dan petang, siang dan malam. Yang mana mereka ikhlas, yuriduna wajhah, mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang kita itu untuk memperkuat, bukan kadang, harus selalu untuk memperkuat diri kita dengan izin Allah Azza wa Jalla menghadapi hukum, baik hukum syar'i maupun hukum kauni, supaya kita bisa kuat dan tetap khusyuk. Rutinkan zikir pagi petang sendiri. Kalau ternyata masih belum bisa, berarti kita membutuhkan sendi-sendi pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang juga rajin zikir pagi petang. Wasbir nafsaka abadi ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Al-ghadat itu sekarang al-ghadat. 'Ashyi itu petang, sore menuju malam. Tapi yang mereka zikir pagi petang karena ikhlas. Dan anak mendapatkan umumnya insyaallah yang lebih ikhlas, yang rata-rata menjaga zikir pagi petangnya salafiyin. Salafiyin. Bukan selfiyun. Selfiyun kok itu di Instagram banyak. Ya. Salafiyun ahlus sunnah itu insyaallah banyak ya menjaga zikir pagi petang, dan mungkin termasuk antum. Dan itu insyaallah, itu kata Ibnu Qayyim, istislam, bukan, at-tadhallul lil amri wal istislam lil hukmi. Ini derajat khusyuk yang pertama. Bisakah antum merendah kepada hukum Allah dan pasrah terhadap, atau merendah kepada perintah Allah? Jika Allah perintahkan, antum langsung merendah, siap sami'na wa ta'na. Dan bisakah antum menyerah pada hukum dan hikmah dari Allah Azza wa Jalla? Ya. Kemudian derajat khusyuk yang kedua, ini belum kita baca banyak-banyak dari kitab, tapi ini semua penting insyaallah. Tarakkubu afatin nafsi wal amal. Tarakkubu afatin nafsi wal amal wa ru'yatu fadli kulli dhi fadlin. Khusyuk yang kedua, meneliti kecacatan jiwa dan amalan. Diteliti betul-betul, bukan hanya dilihat, bukan hanya dipantau dan teliti ya. Memantau aib jiwa dan amalan. Ini derajat khusyuk yang kedua, ikhwan. Jadi kalau yang pertama tadi lebih ke kita nyerah,
pasrah. Derajat kedua kita tambahkan dengan ngaca. Tarakub itu memantau. Meneliti sama memantau beda ya? Melihat dan memantau beda. Melihat ya ngelihat doang. Tapi memantau itu seperti apa? What's next? Sudah kelihatan aib pertama, apalagi aib saya berikutnya. Apalagi itu memantau. Tarakub afatin nafsi wal amal. Jadi dia memantau kecacatan jiwa dan amalan. Jiwa itu punya cacat. Amalan punya cacat. Selagi jiwa kita itu ada cacatnya, maka kelaziman darinya adalah amalan kita ya pasti ada cacatnya, kekurangannya. Semua manusia itu punya kecacatan jiwa. Cacat fisik itu kadang-kadang nggak begitu berarti. Tapi yang penting itu yang mengerikan itu adalah kecacatan jiwa. Maka kata Nabi SAW ketika di khutbatul hajah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita dan keburukan-keburukan amalan kita. Itu perlu. Ini kan khutbah haji yang antum lihat dengar di khutbah Jumat atau tadi ana ucapkan dan juga para ustaz lain, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini modal untuk khusyuk. Yaitu apa? Menelaah baik-baik keburukan diri kita dan kekurangan amal kita. Sendiri, bukan orang lain dulu. Nanti orang lain urusan nanti. Kemudian di antara zikir pagi petang, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ardh wa kulli syai'in wa mulka asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan diri saya sendiri dan keburukan syaitan dan serikatnya, sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim, dan saya berlindung kepada Allah azza wa jalla dari perbuatan buruk kepada diri saya sendiri atau saya kerahkan ke orang lain, saya limpahkan ke orang lain. Maka kalau kita mau khusyuk, kita harus betul-betul meneliti jeleknya karakter kita, isinya kita, dan juga mengevaluasi amalan-amalan dan perbuatan kita. Makanya orang yang suka memberikan kaca spion ke orang lain hanya itu saja, hobinya cuma nasihatin orang, cuma mengingatkan orang dan gak ada waktu buat porsi buat ngaca diri muhasabah, itu susah khusyuknya karena sholatnya yang kepikiran hanyalah kesalahan orang. Ketika dia sholat, dia kepikiran jelek tuh fulan tuh. Tuh fulan kayak gitu, Pak. Tuh fulan. Sementara dia siapa? Gitu loh. Orang yang lebih orang yang rajin muhasabah itu lebih mudah khusyuk. Bahkan ini derajat khusyuk yang kedua. Ya. Begitu. Kemudian kemudian waru'yatu fadli kulli dhi fadlin, dan dia melihat keutamaan siapapun yang memiliki keutamaan, dia akui keutamaan itu. Berarti menunjukkan tidak sombong. Ya. Mengakui aib diri, ya, tidak mengklaim kesempurnaan pada diri, mengakui kecacatan diri dalam amalan sendiri, dan menghargai kelebihan pihak yang memilikinya. Ini tidak sombong. Ya. Lawannya berarti kan sombong. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menampik kebenaran dan merendahkan insan. Di antara hak dan kebenaran yang ada adalah kita punya salah.
Kalau kita tampik, saya nggak pernah punya salah, berarti sombong. Tapi kalau kita kan, saya pasti punya salah. Dan amalan saya ada yang nggak benar. Maka ini baru menuju khusyuk. Ya. Dan yang tadi, melihat keutamaan orang yang memiliki keutamaan. Kalau dia nggak mengakui keutamaan orang itu, maka dia sombong. Bahkan dalam kondisi emosi pun, jemaah, kesel pun, kita tidak boleh menafikan keutamaan yang ada pada orang yang kita kesel padanya, gitu loh. Setelah terjadi misalnya surah Al-Baqarah, setelah terjadi perceraian, apa kata Allah? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan keutamaan antara kalian. Tuh lihat. Kalau udah pisah, udah, nggak usah black campaign, nggak usah kampanye hitam, udah. Dan jangan lupakan apa? Kebaikan mantan, gitu loh. Ya tapi nggak usah dipikirin, nanti gagal move on. Ya bahasa sekarang apa namanya? Gagal move on, Mbak. Ya mungkin bapak-bapak yang sudah berusia uzur mungkin udah nggak tahu apa ini sih kok gagal move on. Ya. Tapi memang kan alat elektronik yang apa? Paling bisa untuk membuat kita berhasil move on dari mantan apa, Pak? Stop kontak. Nah itu. Benar nggak, Pak? Supaya antum nggak kepikiran tentang masa lalu, stop kontak. Gitu. Kalau nggak di stop kontaknya, gagal move on. Ngomong apa, nah ya? Ya. Kok sampai gagal move on seperti itu? Tapi itu supaya khusyuk. Orang kalau dendaman nggak bisa khusyuk. Karena dendam itu mengingkari keutamaan. Pasti mengingkari keutamaan orang yang didendami. Pasti itu. Nggak bisa khusyuk. Kalau hati antum ketika sholat legowo, ya, meneliti kesalahan diri dan nggak repot dengan orang lain dan juga mengakui orang pun punya kelebihan, maka antum lebih legowo untuk sholat, Pak. Sekarang kalau yang ada di benak antum cuman kesalahan orang, kesalahan fulan, kesalahan ini, diri sendiri nggak dikoreksi, itu di sholatnya itu susah untuk khusyuk. Anda nggak percaya, Anda pribadi nggak percaya orang-orang seperti ini sholatnya khusyuk, nggak percaya Anda. Karena di benaknya itu cuman kesalahan orang. Itu gimana bisa khusyuk? Gimana bisa khusyuk? Ya. Taib. Kemudian martabat yang ketiga, yaitu kita ringkas, tasfiyatul qalbi min mura'atil khalq. Menjernihkan qalbu dari pandangan makhluk. Menjernihkan qalbu dari pandangan makhluk. Atau dua hal. Menjernihkan qalbu dari pandangan makhluk dan menjaga batasan haram, menjaga batasan haram dalam pandangan Allah. Menjaga batasan haram dalam pandangan Allah. Jadi menjernihkan qalbu dari pandangan makhluk dan menjaga batasan haram dalam pandangan Allah. Apa itu? Itu menghindari riya. Ya, menghindari riya dan tidak melakukan yang haram di kesendirian. Nah, itu. Dan ini boleh jadi ini paling beratnya derajat khusyuk. Kalau yang pertama itu dalam tahap belajar itu masih bisa tuh. Ya, kemudian yang kedua dalam tahap muhasabatun nafs itu masih oke. Yang ketiga ini yang paling berat. Menjauhi riya, ujub, sum'ah dan juga menjaga maharimillah yang Allah haramkan di kesendirian. Ini paling susah.
Orang itu bisa tampil di hadapan siapapun dengan tampilan soleh. Tapi untuk tampil di hadapan Allah saja dengan tampilan apa adanya kesolehan, itu apakah kita berhasil kayak gitu? Susah, Masya Allah. Dan ini derajat khusyuk yang paling tinggi, ikhwan. Ini yang disebut derajat ikhlas dan ihsan. Ini paling susah. Kalau ternyata, dan antum bisa rasakan. Ketika antum tidak peduli dengan apa kata orang tentang ibadah antum, dan antum meninggalkan hal yang haram di kesendirian hanya karena Allah padahal antum mampu melakukannya, di situ antum akan mendapatkan kelezatan, nikmat, khusyuk yang luar biasa. Dan yang membuat kita selama ini tuh terhalang dari khusyuk apa? Ini masih ngarep pujian orang atau khawatir pandangan orang. Masih mempertimbangkan itu. Apa kata dia? Apa kata tetangga? Apa kata fulan? Apa kata... Masih mempertimbangkan itu yang membuat kita tuh masih agak berat untuk khusyuk, susah. Dan juga di kesendirian kita dengan Allah, di khalwat kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita masih punya dosa-dosa, percikan bahkan mungkin banjiran dosa yang tidak ditelaah oleh manusia, namun Allah Maha mengetahui betapa banyaknya. Itu yang menghalangi kita dari khusyuk selama ini. Gitu, Pak. Iya. Maka an-nazar al-haram, pandangan yang haram, tilepan dan penghasilan haram diam-diam, itu yang membuat kita itu susah nangis. Itu. Ya, itu dan tercontoh dari banyak zaman sekarang, ya Allah, contoh terlalu banyak. Contoh terlalu banyak. Maka kalau kita bertanya, kenapa saya nggak bisa nangis? Perempuan-perempuan nggak pada bisa nangis, laki-laki pada nggak bisa nangis. Kenapa ummahat? Kenapa akhwat? Anti nggak bisa nangis? Kenapa? Saya udah berusaha, Ustaz, udah berusaha pengen nangis, nggak keluar air mata dan nggak kerasa. Kenapa? Tapi kalau nonton drakor saya nangis, itu penyebabnya. Diam-diam nonton drakor, kemudian suka dengan jongkok itu. Ya, Kim Jong Un apa Park Ji Sung atau apalah, terserah. Ya, main bola. Ya, suka dengan yang ganteng-ganteng, bening putih dan seterusnya. Itu. Yang Allah Ta'ala tahu antum telah melakukan kemungkaran itu diam-diam, itu yang membuat keringnya air mata itu. Gitulah. Surah itu. Tapi kalau saya di depan umum lagi ceramah bisa nangis, itulah kemunafikan Anda. Gitu. Ya. Di kesendirian kepada Allah Anda bermaksiat. Di depan manusia Anda taat. Itulah kemunafikannya. Gitu, jemaah. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu berat. Makanya ini derajat khusyuk yang paling berat ini, jemaah. Namun antum enggak bisa sampai derajat ini kecuali yang tadi nomor 1, 2 itu benahin. Ya, yang 3 harus benahin juga. Cuman step menuju ketiga ini, pertama dan kedua ini harus lengkap gitu loh. Yaitu pasrah pada hukum Allah, kemudian ketetapan Allah Ta'ala, kita perintah Allah, kita tunduk padanya, kemudian juga yang kedua, kita mengakui banyak kesalahan diri kita, kemudian kita akui orang yang memiliki keutamaan, kita akui. Itu baru bisa, nomor 3 itu bisa lebih mudah insyaallah. Ya, jadi harus lengkap semuanya. Kalau bisa derajat khusyuk yang ketiga ini berusaha kita tampilkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu untuk supaya salat ya, kita makin khusyuk, coba lakukan hal seperti itu. Wallahu a'lam. Kita nggak baca banyak hal di kitab ini, tapi insyaallah tetap bermanfaat buat ana dan juga antum. Insyaallah taala. Ya. Bisa kalau ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sekalian. Apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin dari YouTube? Ayo, fadhal.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair atas ilmu dan nasihatnya Pak Ustadz. Jazakumullah. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Amin, amin. Semoga Allah menjaga dan merahmati Pak Ustadz, seluruh keluarga Pak Ustadz, seluruh orang-orang yang Pak Ustadz cintai, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin. Ana izin bertanya Pak Ustadz, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah khusyuk ini sama dengan khasyatillah? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apabila Allah tidak mengenalkan dirinya kepada seseorang hamba, bisakah hamba tersebut merasakan khusyuk? Jazakumullahu khairan. Jika seorang apa? Jika Allah tidak mengenalkan dirinya kepada seorang hamba, maksudnya ma'rifatullah. Jika Allah tidak mengeluarkan diri, Tidak mengenalkan dirinya. memperkenalkan dirinya kepada seorang hamba, apakah dia bisa khusyuk? Oke. Jazakumullah. Baik, jazakallah khair. Ada korelasi yang kuat antara khusyuk, antara khasyah, khusyuk, antara ma'rifatullah, khasyah dengan khusyuk. Itu ekosistem berantai yang saling memupuk satu sama lain dan menjadi sebab musabab. Ma'rifatullah itu adalah modal khasyah, dan khasyah adalah modal khusyuk. Gitu. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah, itu adalah saham, adalah modal untuk khasyah, rasa takut. Dan khasyah adalah bibit khusyuk gitu. Jadi khusyuk itu terbibitkan, tertunaskan dari rasa takut pada Allah. Dan semua dari 3 derajat khusyuk tadi, semua berlandaskan ma'rifatullah dan juga rasa takut pada Allah. Berserah diri pada Allah itu kan karena ada rasa khawatir. Kalau saya enggak berserah diri pada Allah, saya akan diazab. Mengakui kekurangan diri dan amalan itu kan karena ada rasa takut pada Allah, takut enggak diterima amalannya. Dan menjaga hal-hal yang haram di kesendirian itu kan karena takut sama Allah. Itu semua karena ilmu, ya. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Dan ma'rifatullah ini menjadi modal untuk takut pada Allah. Ya. Dan mengenal Allah itu dengan 2 cara. Imma dengan mengenal dari ayat kauniyah atau dan ayat syar'iyah. Anda bilang atau dan karena dua-duanya harus kita penuhi gitu loh. Mengenal Allah dengan ayat kauniyah yaitu mengenal Allah dengan ayat kesemestaan. Mengenal Allah dengan ayat syar'iyah yaitu dengan hukum-hukum syar'i. Maka mengenal Allah dengan ayat kauniyah itu bisa seluruh dari manusia melakukannya dengan izin Allah kalau dia memang tafakur, tadabbur, ta'ammul. Ahli biologi, ahli botani misalnya mengenal Allah melalui perbedaan daun demi daun yang dia perhatikan. Subhanallah, ini ciptaan Allah. Mengenal ini ada penciptanya. Seandainya kalau misalnya taman ini begitu indahnya, maka apalagi sang penciptanya. Dan dokter bedah pun mengenal Allah Ta'ala melalui dengan ilmu yang dia pelajari dan amalkan. Dia melihat anatomi tubuh manusia, dia melihat urat-urat manusia dan fungsi-fungsi dari organ tubuh manusia dari yang mikro sampai makro, dari yang kecil sampai besar, yang itu semua sistem yang dirancang oleh Allah yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa melakukan atau memproduksi sistem seperti itu. Maka ini ma'rifatullah bi al-ayat al-kauniyah. Ya. Mengenal Allah kemudian yang kedua dengan ayat syar'iyah, yaitu dengan belajar hukum syar'i, belajar akidah yang benar, belajar hukum yang benar, fikih yang benar, belajar akhlak yang benar, belajar Quran hadis. Ini mengenal Allah Ta'ala. Semua ini memupuk keimanan
sehingga semakin mengenal Allah Ta'ala dan segala asma sifatnya serta hukum-hukumnya, yang kemudian berlanjut kepada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, khasyah. Makanya bedanya khasyah dengan khauf. Khasyah memiliki keutamaan yang lebih daripada khauf. Khauf itu takut secara umum, baik berdasar atau tidak takut maka khauf. Tapi khasyah itu takut yang mendasar dengan ilmu pengetahuan. Itu bedanya. Kalau antum takut akan sesuatu karena mengenalnya, maka ini sudah masuk dalam khasyah. Ya. Kalau antum takut lewat daerah, lewat tempat karena adanya khurafat, maka ini khauf. Karena apa yang antum tahu coba? Cuman itu kan khurafat, belum tentu benar ada. Tapi kalau memang antum tahu bahwasanya di daerah itu banyak ularnya, ketika antum lewat situ antum takut, maka ini khasyah karena takut dicatek. Karena antum tahu banyak ularnya gitu loh. Ya, itu bedanya khauf dengan khasyah. Semua khasyah pasti khauf, tapi tidak semua khauf itu pasti khasyah. Karena khasyah itu takut dengan adanya tambahan spesifik, yaitu adanya ilmu pengetahuan tentang pihak yang ditakuti. Itu khasyah. Ya, khauf takut sama Allah, ya betul wajib. Khasyah ada yang takut dengan dia tahu siapa itu Allah. Dia tahu Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat. Dia tahu Allah Ta'ala maha mengetahui. Dia tahu Allah Ta'ala maha meneliti segala yang detail dan seterusnya. Ini tahu itu. Maka ini namanya khasyah. Rasa takut yang berdasarkan pengetahuan. Dan khasyah berderajat. Seiring dengan apa? Dengan seberapa kenalnya dia pada Allah Azza wa Jalla. Nah, khasyah ini menjadi saham investasi yang besar untuk apa? Untuk bisa khusyuk. Ya. Begitu. Begitu investasi yang besar. Kenapa disebut investasi? Karena khusyuk ketika dilandasi rasa takut itu akan memberikan feedback keuntungan khasyah yang lebih lagi. Lagi-lagi ada. Lagi-lagi ada. Lagi-lagi ada. Begitu. Kalau orang semakin khusyuk, semakin takut sama Allah. Semakin khusyuk, semakin kenal sama Allah. Gitu. Jadi investasi semua itu. Bisnis akhirat. Yang mungkin orang lain nggak tahu, kita yang melakukan gitu loh. Untuk diri kita sendiri. Begitu. Itu insya Allah udah menjawab semua dua pertanyaan antum sepertinya gitu loh. Maka orang yang Allah Ta'ala hijabkan darinya pengetahuan tentang dirinya, itu akan kesulitan khusyuk, kecuali kalau kemudian dia lagi kena fitrahnya. Itu bisa. Karena orang ketika dia disingkap fitrah aslinya, dia bisa khusyuk, khudu tiba-tiba mendadak. Karena manusia itu masing-masing semuanya memiliki fitrah. Fitratallahi allati fatarna sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah Ta'ala fitrahkan manusia atasnya, tidak ada perubahan, tidak ada makhluk Allah. Semua manusia punya modal fitrah, tapi fitrah itu kerap kali tertutup dengan dosa dan lingkungan yang buruk. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa idza rakibu fil mawji da'u Allah mukhlishina lahuddin, kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka orang-orang musyrik lagi berlayar di lautan lepas yang itu kemudian mauj, gelombang itu seperti zulal. Zulal jamak dari zil, itu seperti naungan, artinya ini udah hampir mengepas ini. Ini udah, ya udah nih kapal, ini udah kayak zulal, ya udah tinggal ini kan hancur dah kelas. Korak-koran nanti. Ketika udah melihat gede itu, da'allaha mukhlisin, lalu tiba-tiba orang-orang musyrik itu berdoa minta pada Allah mukhlisin, dengan ikhlas, minta semua ikhlas ya Allah, padahal si musyrik. Ada kali orang yang sepanjang hidupnya nggak kenal sama Allah, tapi dia masih punya fitrah. Ketika udah terjepit, dia mintanya sama ya Allah, gitu, ya Allah, gitu. Itu bisa terjadi. Khosyah tadinya nggak ada, ilmu ma'rifatullah tadinya nggak ada, tapi fitrahnya membuat tiba-tiba ilmu itu ada, ma'rifatullah, dan rasa takut pada Allah itu juga tiba-tiba ada, gitu kan? Tapi rasa takut yang sifatnya spontan, ya, pengetahuan tiba-tiba yang sifatnya spontan, itu memang bermanfaat ketika itu. Namun setelahnya,
Enggak bermanfaat. Buktinya falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Ketika mereka sudah diselamatkan ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Maka pengetahuan tentang Allah Ta'ala yang sifatnya dadakan, takut yang sifatnya dadakan, itu tidak bisa memberikan efek jangka panjang. Tapi pemupukan ilmu yang panjang lama dan rasa takut yang terus dipupuk, ini memberikan efek jangka panjang. Makanya orang muslim yang takut sama Allah dan kenal Allah, itu efek kebaikan jangka panjangnya lebih banyak, lebih luas. Orang kafir yang tiba-tiba terjepit akhirnya kena ya Allah itu ya cuman ketika aja, ketika diselamatin selesai ya udah nggak ada lagi. Ya. Ada perempuan Nasrani ditato, kan sakit ditato itu. Tiba-tiba dia teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata tukang tatonya apa? Kamu Kristen, masa ya Allah? Oh iya, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Aduh, gitu. Keluar fitrahnya ketika udah terjepit. Ya. Tapi apakah habis itu di converting to Islam, masuk Islam? Lah, enggak. Ya, padahal kalau emang dia Nasrani, Kristen, dia enggak ngomong lahjah Allah. Itu orang Islam. Tapi Allah, kalau emang dia menganggap ada Tuhan Bapa, Allah. Bukan Allah kan? Allah gitu. Oke kan Allah. Dia malah pakai Allah, keluar tuh fitrah aslinya itu. Tapi segitu doang, pas lagi kejepit doang. Kalau udah selesai, udah kembali kepada kekufurannya. Begitu. Ya, walaupun boleh jadi ada orang dapat hidayah mendadak ya mungkin, tapi umumnya enggak gitu. Seperti itu, Mas Bro. Ya. Waalaikumsalam jazakumullah khairan. Ayo, Mas Bro berikutnya, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmu dan juga nasihatnya. Semoga senantiasa menjadi catatan pahala bagi Ustaz, keluarga dan juga tambahan catatan faedah bagi kami semua. Izin menyampaikan Ustaz, ada pesan maksud dari ikhwan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa apabila dibacakan ayatku, yaitu Al-Quran, maka diam dan dengarkan. Pertanyaannya, ketika kita menjadi makmum di belakang imam, kemudian sengaja refleks mengikuti bacaan imam dan menggerakkan bibir karena kita hafal atau tahu juga bacaan imam, maka bagaimana hukumnya? Apakah ini sesuatu yang dibolehkan? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Jika diperkenalkan kepada kalian Al-Qur'an, maka fastami'u lahu wa ansitu. Maka simaklah dan insat. Insat ini adalah diamnya lisan dan bibir. Itu insat. Bedanya istima itu menyimak dengan telinga. Memperhatikan dengan seksama via telinga. Kalau insat itu tidak menggerakkan bibir atau lidah. Nah, ini insat. Dan ini dua-duanya perintah Allah. Ketika dibacakan pada kalian Al-Quran, maka simaklah dan diam. Taib. Apakah ini berarti pengharaman untuk tatabbu' atau mengikuti ittiba' lafaz Al-Quran? Tidak, bukan pengharaman. Bukan. Karena yang dimaksud dari insat di sini adalah la tatakallam siwal Quran. Jangan bicara. Jangan ngobrol. Itu maksudnya. Adapun untuk ngikutin ayatnya atau murajaah itu enggak masalah. Enggak masalah. Hatta di dalam salat sekalipun. Maksudnya enggak masalah sini, tidak diharamkan. Ya, tidak diharamkan. Yang ngikutin Al-Fatihahnya imam, yang ngikutin surat setelah imam, itu enggak masalah. Asal tidak mengganggu yang lain. Jangan kayak bocil. Bocil kan gangguin. Iya, imam maghrib misalkan, maghrib dianjurkan bacaannya itu pendek. Maghrib baca surat Quraisy misalnya. Li'ila di ini para bocil mereka juga ikutan karena udah hafal gitu. Kesel imamnya baru diikutin kayak gitu, ayat kedua langsung ganti Al-Baqarah.
Pokoknya selama apa? Selama tidak mengganggu jemaah lain, nggak masalah. Dan juga tidak ujub, tidak riya, tidak sum'ah, nggak masalah. Kalau misalnya pada dirinya terdapat sum'ah, misalnya imamnya membaca surat At-Taubah misalnya, ya membaca surat At-Taubah, dan itu asing bagi jemaah, fulan ini dia hafal. Akhirnya dia berbisik dengan ada suara sedikit mengikuti imam bagaimana. Nah, sampingnya kan tahu tuh jadinya tuh. Dia ada niatan apa? Supaya lo lihat gua hafal loh, sama kayak imam. Makanya seperti ini sah atau tidak salatnya? Tetap sah, cuman cacat salatnya. Cacat salatnya. Ya, jelek. Ini riya, syirik kecil, dosa besar. Ya begitu. Maka ayat ini wa ansitu ini maksudnya adalah insat anil kalam, yaitu diam dari bicara. Adapun untuk mengikuti ayat Al-Qur'an yang dibaca, maka itu tidak terlarang selama tidak mengganggu pihak lain. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Jemaah lain mungkin ada lagi? Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dipukul kacanya pakai mikrofon itu kayak kenceng Pak, kayaknya ada suara nanti Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi oh ya. Iya Pak. Ya. Lalu sebenarnya di mana hukum itu berlaku atas orang itu, apakah mendapat 27 atau dia seperti yang dia biasanya kurang khusyuk itu dalam salat gitu. Enggak, saya enggak ngerti. Apa ada Pak? Gimana pertanyaan? Seseorang kalau salat sendiri barangkali kurang khusyuk gitu Mas. Betul, di rumah. Terus dia punya keyakinan, wah ini kalau begini terus ini pahala saya rusak, lalu dia berusaha ya kalau itu ke masjid aja kan, kalau di masjid itu ikut imam pahalanya gitu Mas. Iya. Nah, itu dia berada di 27 atau dia berada di kalau dia salat sendiri gitu hukumnya gitu. Pahalanya. Berada gitu. 27 Pak. Berada tetap di 27 walaupun dia enggak niatan untuk menggapai 27 derajat itu. Tapi ketika wuqu'ul fi'il, yaitu perbuatan itu terjadi, maka hukum berlaku dan pahala berlaku. Tidak disyaratkan orang yang mendapatkan 27 derajat di salat berjamaah di masjid itu harus ada niatan untuk supaya dapat 27. Tetap dia dapat walaupun enggak ada pikiran, bahkan enggak tahu hadis itu. Ya dia dapat. Dan umumnya kita itu pun enggak mikirin itu, seringkali enggak mikirin itu. Yang penting salat berjamaah aja, dapat. Maka terjadinya perbuatan, maka berlakulah hukum. Gitu insyaallah. Walaupun cuma dia niatan supaya lebih khusyuk aja di masjid. Iya. Kayak contoh lain, misal antum ikut majelis ta'lim. Karena iseng, pengen ngeliat jenggot ustadznya, itu tetap dapat insyaallah. Iya. Tetap dapat. Karena terjadi perbuatan, yaitu apa? Imma perbuatan menuntut ilmu, imma hadir di majelis ta'lim. Hadir di majelis ta'lim saja itu sudah merupakan keberkahan tersendiri. Iya. Selama enggak mengganggu jemaah lain. Maka kalau antum memang apa yang ke majelis ta'lim tadi malam, aduh insomnia enggak bisa tidur, ke majelis ta'lim lah biar bisa tidur. Iya. Maka dia pun ke majelis ta'lim dengan tujuan supaya bisa tidur karena lebih nyaman, tentram gitu loh. Ternyata benar tidur. Maka dia dapat pahala enggak? Dia dapat pahala. Pahala berkah majelis ta'lim. Iya. Walaupun dia tidur selama tidak mengganggu temannya dengan ngoroknya, ngilernya, ngelindurnya, jangan. Jangan ngorok, jangan ngiler, jangan ngelindur. Itu ganggu, ya. Begitu. Jadi ada beberapa amalan yang kata para ulama, ada beberapa amalan yang tanpa harus niatan dia tetap dapat ganjaran. Di antaranya itu. Iya.
Allah alam seperti itu, Pak. Tadi ada yang mau ya, fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pribadi Ustaz. Oh, Ustaz mau bertanya, adakah perintah atau riwayat tentang istirahat dalam sholat, yaitu di rakaat kedua dan hendak bangkit ke rakaat ketiga? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, itu tentang jalsah al-istirahah. Kok belakangan ini ada yang nanya seperti itu ya. Sekarang ada pertanyaan lagi. Itu namanya jalsatul istirahah. Dia maksudnya itu kan yang di antara rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat gitu kan? Enggak, bukan setelah tasyahud. Kok setelah tasyahud? Enggak, setelah sujud kedua. Ya. Nah, antum pernah sholat enggak sih? Ya. Ya. Iya. Di sini kata para ulama bahwasanya itu sunnah. Dan memang Nabi SAW dulu melakukannya. Gitu loh. Kalau ternyata ada yang mempermasalahkannya, mungkin tapi hadis yang tentang jalsa istirahah ini hadis Bukhari. Anda nggak tahu apa yang membuat, kalau ada yang bukan menentang sih, ada yang mengatakan itu bukan sunnah, wallahu alam kenapa? Ya, sebelum qiyam atau sebelum berdiri ke rakaat kedua, Rasulullah SAW menyempatkan untuk duduk sejenak, ya, setelah sujud, ya kan? Ya, kemudian duduk sejenak untuk menuju ke berikutnya ke rakaat kedua atau rakaat keempat. Maka setawana di sini sesuatu yang memang sunnah. Nabi SAW melakukannya sebagai imam dan para sahabat tidak ada satupun yang mengucapkan tasbih subhanallah, enggak. Artinya para sahabat tidak menganggap itu sebagai kesalahan. Ya. Hanya mungkin perbedaan pandangannya adalah apakah itu selalu dilakukan atau kadang-kadang. Yang lebih afdal kadang-kadang, tidak selalu. Karena sunnah itu ketika itu adalah sunnah, maka perlakukan dia seperti sunnah, bukan seperti wajib, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin sebagian ulama menyatakan bahwasanya sunnahnya yang seperti ini adalah fi haqqil ajiz, yaitu pada orang yang memang ada kesulitan untuk bangkit langsung, mungkin gitu maksudnya mungkin. Adapun thubutus sunnah, ketetapan sunnahnya jalsa istirahah, itu benar-benar ada dalam hadis, betul, nggak bisa dipungkiri. Cuman mungkin pemahaman ulama aja yang memang berbeda. Apakah ini mutlak untuk semua pihak? Atau ini dikaitkan dengan adanya suatu uzur, ketidaksanggupan untuk langsung beranjak dari sujud menuju berdiri, ya itu beda mungkin itu pandangannya ya, mungkin ya. Tapi Allah alam yang lebih sahih adalah luas untuk semua pihak, baik dia muda ataupun tua. Begitu. Adapun untuk yang tua, maka ya dia dipersilahkan sangat untuk jalsah, makanya disebut jalsah al-istirahah. Ya, untuk mencari rehat supaya ototnya enggak kaget misalnya gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Apakah berarti sesekali meninggalkan sunnah adalah sunnah itu sendiri, Pak Ustadz? Betul. Betul, sesekali meninggalkan sunnah itu adalah sunnah. Dengan maksud tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib. Gitu loh. Gitu. Kecuali mungkin itu kalau itu sunnah muakkadah. Ya. Seperti sunan rawatib. Lebih afdal, jangan tinggalkan. Tapi ketika itu bukan sunnah muakkadah, maka meninggalkannya sesekali itu adalah treknya Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW sholat tarawih. Kemudian beliau meninggalkan suatu itu, enggak sholat tarawih lagi, berjamaah di masjid. Enggak berjamaah di masjid sholat tarawih. Kata para ulama dikhawatirkan, atau kata Rasulullah SAW, lupa apakah nas dari Rasulullah atau dari ulama, dikhawatirkan
orang-orang kan menganggap sholat tarawih itu jadi wajib gitu loh. Maka beliau meninggalkan sholat tarawih di masjid di beberapa kesempatan. Bahkan di zaman Abu Bakar itu sendiri juga tidak dilakukan. Baru dilakukan di zaman Al-Kulihal, entah di zaman Umar atau di zaman Abu Bakar, sekian waktu nggak dilakukan, akhirnya suatu saat dilakukan lagi. Apa kata Umar? Ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini, yaitu ini baru dilakukan lagi nih. Dulu pernah Rasulullah melakukan ini, sholat tarawih berjamaah di masjid. Ya begitu. Namun jika meninggalkan sunnah ini, ya, membuat fitnah, ya, maka lakukanlah sunnah itu terus. Begitu Pak. Sekarang kalau masjid VCM, masjid apa nih? As-Sunnah, masjid As-Sunnah. Kan dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, ada nggak tarawih? Jangan antum bilang, nanti tanggal 2 berapa gitu, kita nggak ada yang tarawih ah. Ya jangan. Karena ketika antum meninggalkan sunnah ini, maksudnya masih ini apalagi ini sunnah yang kolektif, maka bisa menjadi fitnah dan tuduhan orang-orang kepada masjid ini. Gitu loh. Ya. Jadi sesekali tidak melakukan sunnah itu adalah sunnah, namun ketika meninggalkan sunnah tersebut menyebabkan madarat lebih besar, maka antum jangan tinggalkan sunnah itu. Begitu. Ya. Gitu jemaah. Ya. Baik. Contoh lain misalnya memakai peci ke masjid merupakan zina. Zina bukan zina. Perhiasan. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla yang maknanya khudhu zina, ya, kata Allah Azza wa Jalla khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalau ke masjid, pakailah perhiasan kalian. Dan secara uruf perhiasan kita pakai peci dan semisalnya. Taib. Kalau orang biasa nggak pakai peci, sholat biasa, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ustaz mau isi kajian pula, kemudian nggak pakai peci, botak lagi, mau podcast bang, kan digituin sama orang. Ini maksudnya orang bakal ngejek, bakal tuh apa? Abang mau kemana bang? Ustaz. Bak kelihatan ustaz. Pakai kemeja flanel lagi. Mau ke distro bang. Gitu. Nah kan? Saya lihat. Jadi fitnah. Orang juga malas dengar. Kemudian di meja udah disiapin. Nih jemaah udah duduk. Ustaznya belum datang. Lah itu yang botak itu. Yang gundul udah. Emang itu ustaznya bukan. Pakai kemeja kotak-kotak gundul, kayaknya dia mau apa, mau travel kayaknya gitu. Enggak, bukan itu. Enggak itu ustadznya. Nah, ustadznya duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pantas. Antum kok ngundang orang kayak gini sih, gitu kan. DKM disalahin. Jadi fitnah. Mungkin ini sesuatu yang biasa, sunnah yang biasa, sunnah dalam artian berpakaian baik ke masjid untuk kajian gitu loh. Mungkin ditinggalkan sekali-kali, mungkin nggak sampai haram. Tapi kalau antum tinggalkan wahai ustadz, itu orang nggak bakal mau dengerin antum. Malah justru menjadi fitnah nantinya. Masjid As-Sunnah mah ngundangnya bukan ustadz beneran, ustadz gaul. Iya. Nah gitu. Iya, fadhal. Antum nunjuk tangan untuk dapat mikrofon atau untuk bertanya? Ya. Masya Allah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmunya. Ana izin bertanya. Ya. Berkaitan dengan tingkatan khusyuk yang pertama tadi, bagian yang menyerah kepada hukum Allah dan ada perintah untuk bersabar Ustaz. Iya. Pertanyaan Ana, apakah ada ancaman tertentu apabila seseorang tidak bersabar dengan ketentuan Allah dan mempertanyakan dalam kesendirian, misalkan sedang bermunajat terus kemudian bertanya kenapa pertolongan itu belum datang gitu Ustadz ya. Korelasinya karena melihat sebagian dari para sahabat ketika perang Khandaq itu bertanya kepada Rasulullah SAW,
kenapa pertolongan Allah juga belum datang, dan bagaimana kita menyikapi sikap seperti itu terutama dalam kesendirian. Demikian Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Para sahabat itu mereka tidak bertanya kenapa pertolongan Allah belum datang. Mereka bertanya mata nasrullah, kapan, bukan kenapa. Beda. Antum bertanya kapan, ada intizar, disuruh menunggu. Kalau bertanya kenapa, itu ada kemungkinan. Orang yang ketika dalam menghadapi musibah terus bertanya kenapa, jawaban belum datang, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia menggugat takdir Allah, mempertanyakan takdir Allah, dan ini dosa besar. Kemungkinan yang kedua, dia bukan menggugat, tapi dia sebenarnya bertanya kapan, tapi dengan lafal kenapa, karena dia betul-betul menginginkan terjadinya itu. Tidak semua orang yang bertanya kenapa itu karena tidak sabar, melainkan dia ingin tahu apa sebabnya sehingga dia bisa meralatnya gitu loh. Kalau yang kedua bagus. Tapi kalau yang pertama itu berarti kan mempertanyakan Allah. Bedakan. Antum bisa tahu bedanya. Ketika antum dalam keadaan dirundung kesedihan atau dapat musibah, kemudian antum munajat sama Allah, di sini pertanyaan kenapa yang antum lontarkan ke Allah itu nggak boleh diarahkan ke mempertanyakan Allahnya. Antum harus percaya bahwasanya Allah Ta'ala mengihmal atau menunda jawaban itu karena Allah ingin antum baik, gitu. Harus yakin. Tapi tetap boleh mengatakan kenapa dengan maksud apa sebabnya ya Allah, kenapa saya belum dibuka jawabannya gitu misalnya. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk mengetahui sebab tidak terjawabnya ini sehingga saya bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Gitu loh. Gimana? Bisa paham ya? Gitu. Ya, itu jawabannya. Udah ketemu kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tinggal pulang aja nih setelah ini ya. Ya, mungkin cukup itu insyaallah, udah jam segini ya. Kita lanjut nanti pada waktunya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.